Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang teori kinetik gas masih bersama Bu Tri dan termodinamika. Oke, pada bahasan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum-hukum pada teori kinetik gas. Yang pertama ada hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa jika suhunya tetap, T-nya tetap, suhu ya, temperatur, maka tekanan itu berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi kalau dituliskan menjadi PV sama dengan konstan. Seperti ini. Jadi kalau dirumuskan rumusnya jadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, ini untuk hukum Boyle. Nah, kemudian untuk hukum Charles menyatakan bahwa pada tekanan tetap, P-nya tetap. P-nya tetap, maka berarti ada V, ada T ya, maka V per T itu konstan. Kalau seperti ini artinya V-nya sebanding dengan T. Kalau dituliskan menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Seperti ini. Oke, kemudian untuk hukum Gay-Lussac dia menyatakan bahwa apanya yang konstan? Volumenya ya konstan ya, volume konstan, maka penulisannya menjadi P per T sama dengan konstan, atau ini, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Seperti ini. Jadi kalau digabungkan ketiganya itu rumusnya menjadi P1 kali V1 per T1. Ini kalau semuanya tidak ada yang konstan maka tulisannya menjadi gini ya, P2 V2 per T2. Nah, ini adalah hukum untuk teori kinetik gas. Oke, paham sampai di sini? Ini nggak susah sih ya. P itu pressure ya, tekanan satuannya Pascal atau Newton per meter persegi ya. Kemudian V itu adalah volume, T itu adalah temperaturnya jangan lupa dia diubah dulu ke dalam Kelvin. Oke, lanjut pada termodinamika. Jadi pada ini kita masuk ke termodinamika ya, ada beberapa proses pada termodinamika. Nah, sekarang kita akan mempelajari usaha pada proses-proses termodinamika. Yang pertama ada proses isobarik. Nah, proses isobarik ini adalah proses di mana tidak ada perubahan tekanan. Jadi P-nya tetap nih, P-nya tetap. Maka grafiknya P terhadap V karena hanya V yang berubah, maka P-nya tetap. Jadi grafiknya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah usahanya. Usahanya bisa dibilang adalah luas daerah di bawah kurva. Berarti yang saya hasil ini. Ya. Oke, berarti bisa kita rumuskan W-nya itu sama dengan P dikali V2 dikurangi V1. Nah, karena luas daerah, kalau kita tuliskan kan W-nya menjadi W luas apa nih? Persegi ya. Berarti panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya ini. P. Lebarnya berapa? Lebarnya V2 dikurang V1. Makanya rumusnya menjadi seperti ini. Kali V2 dikurangi V1. Oke, paham ya? Ini usahanya. Ini usahanya. Kemudian untuk jumlah kalornya ini menggunakan hukum termodinamika. Hukum termodinamika adalah kalornya. Jadi Q-nya itu sama dengan W ditambah delta U. Delta itu U itu ada perubahan energi dalam. Jadi ini rumusnya. Ini adalah perubahan energi dalam. Oke, paham? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang kedua ada proses isotermik. Isotermik term
ini artinya suhu, termik term. Jadi isotermik adalah suhunya sama atau suhunya tetap. Nah, menurut hukum Boyle itu kalau suhunya tetap berarti P1 V1 sama dengan P2 V2 ya. Nah, untuk grafiknya penggambarannya seperti ini. P terhadap V, grafik P terhadap V, penggambarannya seperti ini. Nah, ini adalah usahanya. Bagaimana kalau miring seperti ini? Ya udah, rumusnya menjadi W-nya itu sama dengan nRT ln V2 per V1. Nah, ini rumus untuk mencari usahanya. Nah, pada proses ini tidak ada perubahan energi dalam. Jadi delta U-nya sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan ke hukum termodinamika, berarti Q sama dengan W ditambah delta U. Karena delta U-nya 0, maka Q-nya sama dengan W ditambah 0. Maka didapat Q-nya sama dengan W, gitu ya. Q itu kalor, W itu usaha, W besar. Oke, paham ya? Oke, next ada proses adiabatik. Apa itu proses adiabatik? Proses adiabatik itu tanpa ada pertukaran kalor, tidak ada kalor masuk, tidak ada kalor keluar. Contoh aplikasinya adalah apa ini? Ya, termos. Ini gambar termos. Termos itu dia terisolasi di dalam. Jadi air panasnya nggak bakalan dingin atau nggak bakalan menjadi lebih panas lagi. Nah, ini yang disebut dengan peristiwa adiabatik. Nah, untuk grafiknya seperti ini, hampir sama dengan grafik apa tadi? Nih, isotermik, akan tetapi ini lebih curam, tajam ya peningkatannya. Jadi perubahan tekanannya lebih besar. Oke. Jadi di sini tidak ada pertukaran kalor, berarti Q-nya yang 0 ya. Q-nya 0. Jadi W-nya itu sama dengan energi dalam. Jadi gini nulisnya. Q sama dengan W ditambah delta U. Oke, karena ininya 0, maka W ditambah delta U. Jadi delta U-nya sama dengan min W. Ya. W sama dengan min delta U. Boleh aja nulisnya gini. Seperti ini. Paham ya? Oke, yang keempat adalah proses isohorik. Isohorik adalah iso sama horik adalah suhu. Volume. Jadi isohorik adalah volumenya tetap. Nah, walaupun ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Jadi ini penggambaran grafik P terhadap V. Karena V-nya tetap berarti ininya 1, tetap. Nggak bisa tulis ya. Ini tetap ya, tetap, volumenya tetap, maka grafiknya seperti ini, gini. Nah, seperti ini, tetap. Jadi tidak ada luas daerah di bawah kurva, makanya W-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita buat seperti ini, W sama dengan P dikali delta V, V2 dikurang V1. Nah, P dikali V2 kurang V1 nya karena tidak ada selisih maka sama 0, makanya W nya sama dengan 0 gitu, usahanya sama dengan 0. Bagaimana dengan ininya delta U nya? Nah, di sini delta U sama dengan Q, persamaan isohorik, sama dia karena usahanya 0. Oke, paham sampai di sini? Oke, kita coba contoh soal 1 aja. Nanti ada soal satu lagi untuk tugas kalian. Oke, di sini adalah mengalami siklus seperti gambar. Sejumlah gas mengalami siklus seperti gambar. Yang pertama ini dia bolak-balik ya, nggak tahu. Anggap aja ini yang pertama. Dari sini ke sini. Ini proses apa nih? Kemudian dari ini kita kasih nama A, kita kasih nama B, di sini kita kasih nama C. Dari A ke B isotermik mungkin ya. Dari B ke C isohorik nih. Dari C ke A isobarik. Oke, kalau seperti ini kalian tinggal mencari, karena ditanya usaha, berarti usaha adalah luas daerah di bawah kurva. Nih. W bentuknya apa? Segitiga. Oke, jadi kita langsung aja. Kalau seperti ini W-nya menjadi luas segitiga apa? Setengah alas
kali tinggi. Oke, alasnya berapa? Setengah. Alasnya anggap aja ini alas CA. CA-nya berarti berapa? 4 dikurang 1. 4 dikurang 1. Berarti 4 dikurang 1 dikali tingginya apa? Tingginya BC. BC-nya berarti 5 dikurang 1. Berarti kali 5 dikurang 1. Berarti berapa nih? Setengah dikali 4 dikurang 1 3, 5 kurang 1 4. Berarti berapa nih? Ini dengan ini coret 2, 3 kali 2 berarti 6. Berarti 6. Usahanya adalah 6 karena ini kali 10 pangkat 5 berarti kita tambah 10 pangkat 5 Joule. Oke. Ini tadi lupa dimasukin ya, kali 10 pangkat 5. Oke, paham sampai di sini? Jadi jawabannya 6. Mana? C. Oke, next, lanjut. Ini soal, silakan kalian selesaikan. Ini gampang aja. Kalau ditanya usaha, berarti usaha adalah luas daerah di bawah kurva. Mana daerah di bawah kurva ini? Bentuknya apa? Persegi. Ya udah, tinggal kalian cari aja. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, stay healthy, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.